Oke, selamat datang di channel aku. Ini adalah video yang pertama. Jadi, buat video yang pertama ini aku mau bahas soal eh, logaritma, ya guys. Jadi ini adalah soal latihan SBMPTN yang biasanya keluar dari juga teman-teman. Jadi semoga saja ini bisa membantu. Oke, langsung aja. Terus, nah, yang diketahui yang pertama adalah B log A. B log A sama dengan 3. Terus yang kedua, 2 log A sama dengan 2 log 3 dikali 1 plus 3 log B. Oke, yang pertama kita ingat kalau B log A sama dengan 3, kita bisa mengetahui sifat dasar dari logaritma itu adalah kayak gini kan. Kalau ada A pangkat B sama dengan C, maka kalau kita ubah ke logaritma menjadi A log C sama dengan B. Sehingga bila B log A sama dengan 3, kita bisa mengubahnya menjadi B pangkat 3 itu sama dengan A. Nah, kita sudah punya satu persamaan nih. Sekarang yang kedua adalah kita sederhanakan persamaan yang kedua, yaitu 2 log A sama dengan 2 log 3 dikali 1 plus 3 log B. 2 log 3 dikali 1 plus 3 log B. Oke. Dari sini kita bisa kaliin satu-satu ya guys. Yang di dalam kurung sama yang di luar. 2 log 3 kali 1. Tetap 2 log 3. Ditambah 2 log 3 kali 3 log B. Oke, aku tulis ulang deh. 2 log 3 kali 3 log B. Oke, dari sini kita tahu sebuah sifat lagi. Ketika ada basis yang sama dengan yang di belakang dan dikaliin, maka dia bisa dicoret. Set. Jadi, hasil akhirnya tinggal, jadi persamaannya menjadi seperti ini. 2 log 3 ditambah dengan 2 log B. Itu sama dengan 2 log A. Oke, dari sini kita bisa menjadi satu. Kalau ada penjumlahan logaritma, kita jadiin satu menjadi perkalian. Ya. Nah, ketika ada 2 log 3 sama 2 log B, maka sama kayak 2 log 3 kali B. Atau 2 log 3B. Nah, 2 log A sama dengan 2 log 3B. Sehingga, nah dari sini kita bisa tahu kalau A-nya itu sama dengan 3B. Sehingga nilai dari ini ada juga persamaan yang ketiga, yaitu B3 pangkat A. B3 sama dengan A sama dengan 3B. Jadi kita bisa menghitung kayak ini. B pangkat 3 sama dengan 3B. Sehingga kalau kita coret jadi B kuadrat coret sama dengan 3, B-nya sama dengan akar 3. Kita udah ketemu B, sehingga kita mencari A. A itu sama kayak 3B, berarti 3 akar 3. Nah, dari sini kita bisa menemukan 4A kuadrat ditambah 13B kuadrat. Ini pakai warna lain ya. 4A kuadrat min 13B kuadrat sama dengan bawahnya 4 dikali
3 akar 3 kuadrat sama kayak 9 kali 3. Kan? Dikurangi 13 dikali B kuadrat. Kalau B-nya akar 3 berarti B kuadratnya sama dengan 3. Sama dengan berapa nih? 4. 4 kali 3, 12 kali 9. 12 dikali 9 sama dengan 108. Dikurangi dengan 39. Ya kan? 13 kali 3. Sehingga 108 dikurangi dengan 39. Menghasilkan nilai yaitu sejumlah 69. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwa jawabannya adalah yang C. Adalah pemesan soal yang pertama. Jadi sebenarnya mudah banget guys, kita harus mengetahui asal mula dari logaritma dan juga sifat-sifatnya. Karena itu adalah hal yang paling mendasar untuk mengerjakan suatu persamaan. That's right. Oke, guys, lanjut kita ke pembahasan yang kedua. Jika ada soal kayak gini, nilai akar 6 dari X yang tepat jika diketahui 2 log X sama dengan 3 pangkat mutlak M, dengan M itu sama dengan 2 matriks 2143 dengan mutlak M menyatakan determinan matriks. Jadi mutlak M itu menyatakan determinan matriks. Nah, at least kita mengetahui informasi yang paling dasar yaitu M adalah determinan matriks. Sehingga kita harus mencari determinannya dulu. Oke, kita cari determinan matriks M. Oke, caranya adalah 2 kali 3. 2 kali 3 dikurangi dengan 1 kali 4. 1 kali 4. 2 kali 3, 6. Dikurangi 4. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Jadi, determinan dari matriks M adalah 2. Nah, yang kemudian kita bisa mencari 2 log X. Buka lagi di bawahnya ya. Kita mencari 2 log X itu sama dengan 3 pangkat mutlak M. Jadi 3 pangkat determinannya M sama dengan 2. 2 log X sama dengan 3 kuadrat. Sehingga kita bisa mengubahnya menjadi 2 log X sama dengan 9. Oke. Nah, habis ini jangan lupa ke sifat yang tadi ya. Otomatis kalau kayak gini, maka nilainya adalah 2 pangkat 9 itu sama dengan X. Sehingga akar 6 dari X itu sama dengan akar 6 dari 2 pangkat 9. Kalau ada akar 2 dari A, itu kan sama kayak A pangkat setengah. Kalau ada akar 3 dari A, itu sama kayak A pangkat sepertiga. Sehingga kalau ada akar 6 dari X, itu sama kayak X pangkat seperenam. X pangkat seperenam itu sama kayak 2 pangkat 9 per 6. X pangkat seperenam sama dengan 2 pangkat 9 per 6. 9 per 6 tadi sama dengan 9 bagi 6. 3 per 2 ya. 3 per 2. Nah, 2 pangkat 3 per 2 itu sama kayak akar dari 2 pangkat 3. Akar kuadrat, akar 2 dari 2 pangkat 3. Sama dengan akar 2 dari 8. Sama dengan 2 akar
2. Oke, jadi akar 6X itu sama dengan 2 akar 2. Hingga jawabannya valid adalah yang D. Oke, mudah kan? Jadi sebenarnya hal yang perlu kita ingat itu adalah ada sifat dasar yang kayak gini. Sifat dasar yang seperti ini. Dan juga, oh ya, sifat dari eksponensial. Nah, ini yang perlu kita ingat sehingga kita bisa mengubah persamaan ini menjadi, nah, bentuk perpangkatan yang lebih sederhana. Oke. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Sebenarnya soal ini menurut aku lumayan seru. Kenapa? Karena dia pertama pakai eksponensialnya yang harus kita ubah menjadi logaritma. Nah, ini kayaknya lebih menantang gitu. Oke, langsung aja ya guys, karena ini ada 3 pangkat X plus Y sama dengan 29, dan juga X minus Y sama dengan 1. Jadi, yang pertama yang kita ubah yang atas. Kita ubah bentuknya ini dulu. Oh, kenapa ini ya? Terus. Oke, ini dulu. Nah, 3 pangkat X plus Y sama dengan 29. X minus Y sama dengan 1. Nah, dari X minus Y sama dengan 1, kita bisa substitusikan Y-nya ya. Jadi, Y-nya sama dengan X min 1. Jadi, nah, Y sama dengan X min 1 ini kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Sehingga menjadi 3 pangkat X ditambah Y-nya menjadi X min 1. X min 1 sama dengan 29. Nah, demikian 3 pangkat 2X min 1 sama dengan 29. Nah, terus 3 pangkat 2X min 1 kan sama kayak 3 pangkat 2X dibagi 3 sama dengan 29. Hingga, atau lanjut aja ya guys, sorry. Oke, kita review lagi. Jadi 3 pangkat 2X min 1 sama dengan 29 ini langsung kita ubah ke bentuk logaritma. Karena emang udah sabi di bentuk logaritma. Oke, kalau kita bentuk logaritma jadi kayak gini kan. 3 log 29 sama dengan 2X min 1. Oke, dari sini bisa kita ubah lagi. Jadi, min 1-nya kita pindah ruas ke 3 log 29. 3 log 29 plus 1 sama dengan 2X. Nah, satunya ini kita ubah menjadi 3 log juga, biar sama ya. Satunya kita ubah lagi 3. Oh, bisa. Oh, enggak deh, ini aja. Kita pindah ruas aja, biar lebih enak. Kita pindah ruas, ini kan ada 2. Biar 2-nya ini hilang, kita bagi, atau kita pindah ruas ke sini. Jadi kayak gini, 3 log 29 ditambah 1 sama dengan X. Per 2 sama dengan X. Sehingga X-nya ketemu setengah kali 3 log 29 ditambah setengah. Sehingga ketemu jawabannya yang paling sesuai adalah yang A. Setengah ditambah setengah 3 log 29. Oke. Jadi seperti itu guys. Sebenarnya nggak susah, cuman kadang-kadang cara kita bermain angka, bermain
Logaritma itu yang perlu diasah, perlu sering latihan, hingga bisa menyelesaikan soal-soal. Oke, kita lanjut soal yang keempat. Nah, yang diketahui adalah jika fx sama dengan 3x, gx sama dengan 3 pangkat x, maka 3 log gfx. Oke, dari sini kita ada apa tadi baru? Yang pertama logaritma yang digabung dengan fungsi fungsi komposisi ya guys. Gfx, g komposisi fx itu sama seperti g f x. Oke. Nah, maksudnya adalah jadi gx, x yang ada di dalam fungsi g itu berubah, x-nya menjadi fx. Karena gx sama dengan 3 pangkat x, maka 3 pangkat fx sama dengan 3 pangkat 3x. Oke, ini gfx-nya. Sekarang 3 log gfx. Jadi seperti ini ya. 3 log 3 pangkat 3x. Nah, kalau ada persamaan kayak gini, pangkatnya kita bisa pindah ke depan. Jadi 3x dikali 3 log 3. Oke, as we know, kalau 3 log 3, kalau basis sama dengan angka yang ini, yang belakang, maka hasilnya 1. Sehingga jawaban akhirnya adalah 3x. Oke, langsung ketemu ya guys. Oh, ternyata nggak ada. Mana nih? Kalau nggak ada adalah 3x itu sama kayak apa tadi? 3x senilai dengan fx. Sehingga kita tulis sama dengan fx. Oke. Simple.